Berbekal bukti yuridis sah dan rekam jejak sejarah sejak abad ke-19, HKBP mempertegas langkah hukum untuk mengukuhkan kepemilikan atas Rumah Sakit Umum Tarutung. Bagaimana pembuktian dokumen negara hingga arsip internasional menjadi kunci utama dalam memperjuangkan pengembalian warisan pelayanan kesehatan ini? Simak liputan selengkapnya. Konflik kepemilikan aset sejarah medis di Tanah Batak memasuki babak baru yang sangat krusial. Kuria Kristen Batak Protestan atau HKBP secara resmi mempertegas langkah hukum dan sejarah untuk mengukuhkan kepemilikan sah atas Rumah Sakit Umum Tarutung. Langkah strategis ini ditegaskan dalam seminar internasional dan diskusi publik bertajuk Sejarah dan Warisan Pelayanan Kesehatan HKBP di Tanah Batak sebelum berdirinya NKRI yang digelar pada Senin 24 Agustus 2026 berpusat di Auditorium HKBP Seminari Sipoholon, Tapanuli Utara. Melalui forum ilmiah bertaraf internasional ini, HKBP membuka bukti-bukti yuridis yang memenangkan gugatan di tingkat Pengadilan Tinggi Medan. Pertemuan ini sekaligus membongkar fakta sejarah bahwa pelayanan kesehatan modern di wilayah Tapanuli telah dirintis gereja jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan menguatkan keyakinan seluruh warga jemaat bahwa Rumah Sakit Tarutung secara sah dan tidak terbantahkan merupakan milik HKBP. Keyakinan tersebut berdiri di atas 4 landasan hukum dan historis yang sangat kuat. Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan menegaskan, dasar keyakinan kita bahwa Rumah Sakit Tarutung adalah milik HKBP bersandar pada 4 bukti. Pertama, surat resmi penyerahan dari RMG. Kedua, surat keputusan Menteri Kesehatan tahun 1954. Ketiga, nota kesepakatan pimpinan HKBP tahun 2016. Dan keempat, catatan sejarah resmi dari UM. Pengadilan Tinggi Medan telah menguji dan mengakui HKBP sebagai pemilik sah dan kami optimis Mahkamah Agung akan menguatkan putusan ini pada tingkat kasasi. Dukungan penuh juga disampaikan Sekretaris Jenderal United Evangelical Mission atau UM, Pendeta Dr. Andar Pasaribu. Beliau menegaskan ketersediaan arsip UM di Wuppertal, Jerman untuk dipergunakan sepenuhnya oleh HKBP. Sekretaris Jenderal UM Pendeta Dr. Andar Pasaribu menyatakan, arsip bukan sekedar kertas tua, melainkan memori gereja dan instrumen vital untuk mempertahankan hak hukum. Sebagai anggota UM, HKBP berhak penuh mempergunakan seluruh dokumen di UM Wuppertal demi menegakkan keadilan sejarah. Dalam pemaparan materi dosen STT HKBP, Pendeta Dr. Hulman Sinaga mengurai realitas kelam kondisi kesehatan masyarakat Batak pada abad ke-19 sebelum kedatangan misi Rheinische Messengesellschaft atau RMG. Pada era pra-Kristen, ketidakmampuan mengidentifikasi penyakit membuat masyarakat terkungkung praktik magis dukun atau datu, serta menganggap penyakit menular seperti kusta dan lepra sebagai kutukan yang harus diasingkan. Pendeta Dr. Hulman Sinaga memaparkan, sebelum misionaris datang, orang Batak memahami sakit penyakit secara fatalistik dan magis. RMG mengambil alih peran pelayanan kesehatan, membawa obat-obatan modern seperti kina untuk membasmi wabah malaria, serta merawat penderita kusta secara manusiawi. Kejujuran pelayanan medis ini membuat ratusan datu secara sukarela meninggalkan peralatan magisnya dan menerima pembaptisan. Ia menambahkan bahwa hak kepemilikan tanah dan lokasi misi juga dilindungi oleh Traktat Internasional Anglo-Dutch Treaty 1824 yang menjadi dasar penyerahan aset secara penuh dari RMG kepada HKBP pada tahun 1948. Eporus Emeritus Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing mengungkapkan kerangka teologis dan sosial pelayanan kesehatan yang digagas Dr. Ingwer Ludwig Nommensen melalui konsep hamajuon atau kemajuan yang diwujudkan dalam kompleks pergodungan.
Dalam konsep pergodungan, gereja, sekolah, dan fasilitas kesehatan dibangun dalam satu kawasan terpadu. Pendeta Darwin mengungkapkan bukti autentik penyerahan aset negara kepada gereja pada 19 Desember 1954. Eporus Emeritus Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing mengungkapkan dokumen serah terima Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1954 secara jelas mencantumkan pengembalian aset kepada HKBP, bukan hanya Rumah Sakit Tarutung, tetapi juga Rumah Sakit Balige, Poliklinik Dolok Sanggul, Poliklinik Sipirok, hingga Huta Salem. Sangat miris jika hari ini banyak aset historis tersebut beralih fungsi atau dikuasai tanpa hak. Kita tidak hanya menuntut Tarutung, tetapi harus menyelamatkan seluruh warisan pelayanan HKBP. Beliau menekankan bahwa secara de jure, fisik, bangunan, dan lahan Rumah Sakit Umum Tarutung adalah milik sah HKBP yang diakui oleh pemerintah pusat pasca kemerdekaan. Narasumber pakar sejarah, Pendeta Ebenezer Lumban Gaul PhD, menegaskan bahwa sebelum kemerdekaan Indonesia, HKBP telah berdiri sebagai pelopor modernisasi kesehatan terbesar di wilayah Sumatera. Beliau menuturkan hingga tahun 1940, HKBP mengelola jaringan 28 unit lembaga kesehatan yang terintegrasi, terdiri dari 2 rumah sakit induk, 14 rumah sakit pembantu, 2 rumah sakit khusus, dan 12 poliklinik. HKBP adalah raksasa pelayanan kesehatan yang berhasil melatih bidan, mantri, dan dokter pribumi pertama, seperti Dr. Hadian Sinaga, jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Sementara itu, Pendeta Morhan Dolok Saribu MTH merekonstruksi perjalanan Rumah Sakit Peraja yang didirikan tahun 1900 hingga direlokasi ke Tarutung pada 1932. Dinamika Perang Dunia Kedua tahun 1940 sempat membuat pemerintah kolonial Belanda menyita aset RMG melalui lembaga BNZ. Namun pada 1 Oktober 1948, RMG menyerahkan seluruh harta miliknya secara hukum kepada HKBP yang kemudian dikukuhkan kembali oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1954. Seminar internasional ini diakhiri dengan penerbitan komunike bersama yang mendesak pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Mahkamah Agung untuk menghormati bukti sejarah dan dokumen hukum yang berlaku. Bagi HKBP, perjuangan mengembalikan Rumah Sakit Umum Tarutung bukan sekedar perebutan aset fisik, melainkan penegakan keadilan sejarah serta pemeliharaan warisan kasih bagi pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia.